Nah dulu itu sering nonton ini, sering nonton Blue Film, ya video yang kotak itu ya. Ini yang membuat saya itu jatuh di dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena otak bawah sadar saya terisi dengan dosa perzinahan. Nah ini yang menjadi pelampiasan adalah pacar saya. Ya dia pasti kayak nggak berdaya yang namanya perempuan. Saya memaksakan, ayo gitu. Nah terjadilah satu hubungan suami istri yang pernah saya lakukan. Karena itu terkontaminasi dengan saya seringnya nonton Visdi Purno. Dia terlambat datang bulan, ternyata benar-benar bahwa pacar saya hamil. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Shalom, nama saya Nanang Adi Setiawan, istri saya Lina Setianing Tias, dan saya punya anak. Yang pertama Stephen Kodisa Setiawan, dan yang kedua Revayah Prince Setiawan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyaksikan di mana kisah hidup saya sepanjang saya sampai hari ini ada banyak kisah yang begitu sangat-sangat mengesankan buat saya. Dan kisah yang akan saya sampaikan ini tentunya merupakan satu inspirasi buat saya dengan keluarga. Dimulai dari ketika saya waktu SMP, saya sudah berkecimpung di dalam dunia pelayanan. Dalam dunia pelayanan ini waktu itu saya masih remaja. Dan saya waktu usia remaja saya tertarik dengan seorang gadis. Nah tentunya ini buat saya ini kayak, menurut saya ini kok gak wajar gitu. Kenapa saya kok senang dengan guru sekolah minggu saya waktu itu. Karena saya melihat bahwa dia ini, wah ini kok cantik banget gitu. Nah akhirnya dengan perasaan yang saya simpan dalam hati ini, saya mau ungkapkan sama dia, sepertinya saya malu. Tapi pada waktu itu saya melihat bahwa saya harus ungkapkan karena memang saya benar-benar sangat sayang, saya sangat mengidolakan dia. Nah kebetulan dia adalah kakak rohani saya. Nah singkat cerita, akhirnya di usia remaja saya memberanikan diri untuk mendekati dia. Ternyata bahwa kakak rohani saya ini ternyata dia punya pacar gitu. Akhirnya ya sudah, saya kayaknya nggak mungkin lah saya mendapatkan dia. Nah saya berharap supaya pacarnya itu dengan kakak rohani saya ini nanti bisa putus, gimana caranya. Dan saya juga berdoa karena saya dalam dunia pelayanan, Tuhan saya sayang banget sama dia. Nah singkat cerita ternyata benar Bapak Ibu Saudara, bahwa pacar dari kakak rohani saya ini ternyata tidak disetujui oleh orang tuanya. Akhirnya dia harus disuruh pergi ke Jakarta. Nah karena apa? Dia harus sekolah. Nah kebetulan disitulah saya akan masuk. Singkat cerita, saya memutuskan untuk saya memberanikan diri mengungkapkan cinta saya kepada kakak rohani saya. Tapi dia nggak peka. Memang perempuan itu kan dia hanya menantikan kekasihnya yang sekarang udah di Jakarta. Jadi istilahnya dia benar-benar sangat merindukan dia untuk bisa kembali dengan pacarnya itu. Tapi apa daya, karena cinta melalui LDR itu gak enak katanya gitu. Tapi ya puji Tuhan, saya mendekati dengan dia, dengan kakak rohani. Nah pada tanggal, saya masih ingat pada tanggal waktu itu bulan Februari 1996. Itu tanggal 6 Februari 1996 saya mengungkapkan rasa cinta saya
dan saya mengungkapkan kepada kakak rohani saya itu. Nah, jam 15.25 saya masih ingat, karena kalau cinta ini harus bersejarah. Dia mendengarkan ungkapan rasa cinta saya kepada dia, dan dia katanya, tunggu sebentar, aku belum bisa menjawab. Oke, enggak apa-apa. Kalau saya panggilnya kakak, kak, aku benar-benar sayang sama kakak. Aku mau jadi pacarnya kakak gitu. Tapi dia katanya, nanti tunggu. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 6 Februari 1996 itu juga dia menjawab apa yang saya sudah pertanyakan kepada dia, bahwa saya benar-benar mencintai dia. Bukan hanya sekedar pacar, tapi saya berkomitmen, saya mau jadi suamimu. Gitu. Ini kayak benar-benar tragis kan? Karena saya benar-benar sayang, saya benar-benar mengidolakan dia. Udah, dia cantik, manis menurut saya. Karena itu sudah sesuai dengan pilihan saya. Pada tanggal 6 Februari 1996 itu pukul 18.05 dijawablah tuntas. Akhirnya dia juga ternyata dia sayang sama saya. Nah, terjadilah kisah percintaan saya dengan kakak rohani saya. Nah, disitulah saya mulai waduh, pokoknya bahagia banget, seneng banget. Nah, tapi yang menjadi kendala, orang tuanya tidak setuju dengan saya. Padahal kita sama-sama pelayanan, padahal kita sama-sama seiman. Tapi yang terjadi, saya harus menjadi orang yang buat saya ini sangat-sangat tugas berat buat saya. Karena Pak, orang tuanya tidak setuju. Tapi puji Tuhan, dari kedekatan saya dengan orang tuanya, supaya orang tuanya juga bisa menyetujui saya. Nah, orang tuanya dia itu senang bermain musik. Nah, kebetulan saya juga seorang hobinya juga main musik. Akhirnya saya mulai mendekatin orang tuanya kepada bapaknya. Dalam waktu ya saya 2 tahun, akhirnya saya diterima sama orang tuanya dia. Dan saya mulai menjalani kisah asmara dengan pacar saya waktu itu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah, ternyata orang tua saya sendiri tidak menyetujui percintaan saya dengan pacar saya. Bahkan ini lebih parah, dan itu benar-benar buat saya ini orang tua saya, ibu saya, dia tidak setuju dengan pacar saya. Bahkan dia, mohon maaf, dia lihat pacar saya itu jijik, bahkan pernah meludah di depan pasangan atau pacar saya itu. Karena dia memang gak suka, aku gak setuju, pokoknya aku gak suka dengan Nina, itu pacar saya waktu itu. Saya sangat-sangat begitu, ini lebih berat lagi, karena apa? Saya bagaimana bisa menaklukkan kedua orang tua saya. Pacar saya hanya bisa menangis, gak usah dilanjutkan lah. Nah, singkat cerita, saya pacaran dengan pacar saya itu 5 tahun. Untuk saya benar-benar menghadapi tantangan yang begitu berat. Karena orang tua saya tidak setuju. 5 tahun, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi di 5 tahun ini saya bisa, ya udah, saya berdoa, benar-benar rohani banget, saya berdoa. Nah, ketika ada titik-titik yang sangat luar biasa buat saya, karena orang tua saya kayaknya ada persetujuan, dan kayaknya ada satu dia mau menerima pacar saya. Akhirnya kan saya, antara saya dengan pacar saya waktu itu, dan ternyata orang tua saya juga mau merestui saya. 5 tahun berjalan. Nah, di tahun yang ke-6, pada saat kita sama-sama sudah sepakat, tapi saya ditanya terus sama calon mertua saya waktu itu. Le, ini pakai bahasa Jawa. Kapan awakmu jaluk anakku? Dia bilang seperti, kapan kamu mau istilahnya tanya bapakmu kapan melamar ini pacarmu. Kayaknya saya belum siap karena usia saya waktu itu masih 22 tahun. Dan itu kayaknya itu jadi polemik. Saya habis lulus SMA kan saya mau kuliah, kayak mau punya istilahnya memikirkan masa depan saya.
Nah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena saya waktu itu kan memang saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan orang tua saya belum bisa membiayai saya untuk saya kuliah. Tapi saya punya keinginan untuk kuliah. Di sisi lain, saya udah pacaran sama dia udah lama banget. Tahun yang ke-6 ini pacaran yang sangat benar-benar di luar dari pikiran saya. Kenapa? Saking setiap hari ketemu. Nah, saya juga kecanduan kalau saya kumpul sama teman-teman saya. Nah, dulu itu sering nonton ini, sering nonton Blue Film, ya video yang kotak itu ya. Ini yang membuat saya itu jatuh di dalam dosa perzinahan. Kenapa? Karena otak bawah sadar saya terisi dengan dosa perzinahan. Apa yang terjadi? Nah, karena saya punya pacar. Nah, ini yang menjadi pelampiasan adalah pacar saya. Karena kita udah pacaran udah 5 tahun loh. Dan bahkan di tahun yang ke-6 ini, akhirnya pacar saya dia pasti kayak nggak berdaya yang namanya perempuan. Saya memaksakan, ayo gitu. Terjadilah satu hubungan suami istri yang pernah saya lakukan. Karena itu terkontaminasi dengan saya seringnya nonton VCD porno. Nah, ini yang membuat otak bawah sadar saya selalu terintimidasi dengan hal yang iblisnya. Udah kalau ketemu sama dia pengennya pengennya main. Itu yang terjadi dalam diri saya. Kayaknya setiap hari. Bahkan benar-benar saya sudah sering kali terjadi dalam artian kenapa? Karena saya memaksakan. Seorang laki-laki kan seperti itu. Pokoknya setiap kali ketemu pengen itu. Dia perempuan yang harusnya dihargai, dihormati, dijaga. Tapi dia nggak berdaya. Itu yang terjadi dalam diri saya dan saya lakukan itu terus-menerus. Sampai di titik yang sangat-sangat buat saya itu, titik yang sangat rendah buat saya. Nah, suatu saat dia ngomong, saya terlambat bulan. Saya kaget ya. Saya berdoa. Ini kan parah. Kenapa saya harus berdoa? Saya sudah lakukan seperti itu, saya berdoa. Ternyata dia terlambat menstruasi itu. Nah, akhirnya masih dikasih kelonggaran. Ternyata dia main lagi. Saya langsung puji Tuhan haleluya. Ngawur. Kok puji Tuhan haleluya? Itu kan parah. Nah, ternyata saya mau berhenti. Tapi pikiran saya ketemu sama dia, pengen itu lagi. Nah, ini yang paling parah. Ketika dia terlambat bulan, ini benar-benar yang menjadi satu, saya harus benar-benar menjadi seorang pria, seorang laki-laki yang harus mengalami satu ketakutan yang begitu sangat luar biasa. Karena 2 kali dia bisa melewati itu, tapi yang ketiga kalinya dia terlambat datang bulan dan aku terlambat. Terus akhirnya dia cerita sama orang tuanya. Akhirnya diajak ke dokter. Bidan langsung. Ternyata benar-benar bahwa pacar saya hamil. Nah, waktu itu saya sudah kerja, tapi kerja di suatu perusahaan homestead ya, di itu perusahaan senapan angin. Saya ini di bagian yang ini yang menggosok pelopor itu ya sudah. Nah, itu yang saya lakukan. Karena saya nggak kuliah waktu itu, saya langsung kerja. Kenapa? Ya karena memang ini di komunitas saya, di kampung saya itu paling banyak itu kerjaannya seperti itu. Nah, dari situlah saya pulang dari kerja kan istirahat, saya mesti mampir ke pacar saya. Dia nangis, dia pukulin dada saya. Kamu, pokoknya intinya dia nggak terima. Loh, sama orang tuanya saya didudukkan. Tapi orang tuanya itu mau menerima saya. Terus gini aja, kamu harus tanggung jawab, kamu harus menikah dengan anak saya. Dan saya takut, saya mau ngomong sama orang tua saya panik, saya takut gimana ini. Dalam kondisi seperti ini saya belum siap apa-apa. Usia saya 23 tahun, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi saya orang tua pacar saya dia bilang, panggil orang tuamu. Akhirnya saya mau nggak mau, saya ngomong sama orang tuaku. Orang tuaku kan orang yang sikapnya itu orangnya pendiam. Tapi ibu saya orangnya kan otoriter. Dia, gimana kamu
kamu yes. Pokoknya marah-marah ya, sempat marah-marah. Tapi gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur dan saya membawa orang tua saya. Akhirnya singkat cerita saya harus menikah di usia 23 tahun. Karena apa? Karena istri saya hamil duluan. Nah, dalam kondisi saya sama-sama pelayanan. Nah, dari situlah saya langsung detik itu juga saya harus benar-benar mengambil tanggung jawab menjadi seorang bapak di usia 23. Bayangkan usia 23 jadi bapak, saya nggak habis pikir. Padahal itu kan masa depan, itu masa dimana anak-anak usia pemuda remaja, dia semangat-semangatnya untuk dia kuliah. Tapi saya harus menjadi seorang bapak. Karena apa? Janin yang dikandung calon istri saya nantinya itu, dia nggak mungkin semakin mengecil tetapi semakin membesar. Nah, keluarga saya hancur, keluarga calon istri saya juga hancur karena dipermalukan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Apalagi saya sama-sama hidupnya setiap hari ke gereja. Apa kata orang? Itu yang terjadi dalam hidup saya. Jadi saya benar-benar waktu itu saya benar-benar menyesal. Nah, mau nggak mau saya harus menikah. Pada tanggal 24 Maret 2001 saya menikah. Di masa remaja saya, di masa muda saya hidup di dalam dosa. Waktu itu karena saya berpacaran bersama suami saya yang sekarang ini, bahwa saya dahulu pada waktu masih muda hidup di dalam dosa. Jadi pada waktu itu saya mengalami sesuatu yang membuat saya sangat terpukul dalam hidup saya sebagai seorang wanita. Karena pada waktu itu saya jujur saja bahwa saya hamil di luar nikah. Oleh karena apa yang saya perbuat itu sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari situlah saya mulai ada rasa kekecewaan, ada rasa takut, ada rasa seperti orang yang sudah tidak punya harga diri di hadapan seluruh mungkin keluarga saya juga maupun keluarga suami saya. Saya merasa malu karena kondisi keadaan saya sebagai seorang wanita yang kami hamil di luar nikah. Jujur saja secara manusia, saya belum siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dengan keadaan dan keberadaan saya yang sungguh sangat kurang dalam hidup saya, perekonomian saya. Bahkan kami pun juga tidak ada persiapan secara perekonomian karena kami sendiri adalah seorang ibu, seorang wanita. Saya masih hidup satu rumah dengan orang tua saya. Dalam kondisi kami pada waktu hamil besar itu, jadi saya juga punya niatan untuk saya mau menggugurkan kandungan saya karena keadaan saya yang belum siap. Saya sebagai seorang ibu dalam keadaan kondisi perekonomian yang kurang, perekonomian yang belum tertata dalam hidup saya. Nah, disitulah saya punya keinginan untuk saya melakukan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup saya. Pada waktu itu saya mencoba untuk membeli satu obat atau jamu supaya kandungan yang ada di dalam perut saya ini bisa gugur. Tapi di situ ternyata setelah saya beberapa minggu kemudian saya mulai datang untuk memeriksakan diri ke bidan, maka disitulah waktu keadaan janin saya diperiksa, keadaan janin saya itu semakin membaik, semakin sehat. Nah, setelah itu saya merasa ada satu dosa yang
terus merintangi dalam pikiran saya. Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang dengan anak-anaknya yang melakukan dosa di luar dari pikiran Tuhan. Dari situlah saya mulai belajar untuk saya bisa menerima keadaan saya sebagai seorang istri. Apapun kondisi keadaan kami. Dan saya mulai juga belajar terbuka, mengatakan sesuatu kepada suami saya. Disitulah saya berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Saya mengakui segala dosa saya. Saya mulai belajar untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa saya. Bersama suami saya berdoa. Pada waktu itu berdoa bersama. Dan disitulah saya merasakan kelegaan karena saya sudah terbuka. Dari hati saya yang hancur, dari hati saya yang kecewa. Di situ saat saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Saya merasakan ada satu pemulihan, ada satu damai sejahtera karena pengakuan-pengakuan dosa itu sudah saya sampaikan kepada Tuhan. Saya bersyukur Tuhan pulihkan keadaan saya, dan pada waktu itu di dalam hidup saya, hari-hari saya, sekalipun proses itu tetap saya alami, tetap berjalan dalam hidup saya belajar untuk bisa saya menerima, untuk saya bisa belajar bersyukur. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, sekalipun kita anak-anak Tuhan yang berdosa, tetapi Tuhan tetap mengampuni dan Tuhan tetap juga memelihara kehidupan kita. Jangan pernah kita berputus asa, tetapi saat kita mau terbuka kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan kita. Setelah itu, saya bekerja dan saya melanjutkan dengan pekerjaan saya karena waktu saya sebelum saya menikah kan saya sudah bekerja di pabrik itu. Nah, akhirnya saya bekerja dan saya melanjutkan itu. Istri saya mengandung, mau nggak mau ya saya harus banting tulang. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam yang harus bertanggung jawab kepada istri dan calon baby. Nah, dari pekerjaan di situ ternyata proses itu terus berjalan dan benar-benar saya mengalami kayak sesuatu dalam pikiran saya nih. Ini pekerjaan dengan gaji yang sangat minim banget. Dalam seminggu saya nggak cukup untuk saya membiayai keluarga saya. Nah, muncul pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang selalu terintimidasi untuk saya. Gimana supaya saya bisa punya uang yang lebih. Nah, akhirnya saya punya niatan untuk mencuri. Jadi setiap kali saya bekerja di situ, keinginan mencuri itu kuat banget. Dan saya lakukan itu. Di pabrik itu, saya lakukan itu. Setiap hari saya mencuri, Bahkan saya mengajak teman saya, ayo saya kompak dengan teman saya. Tapi ini yang punya inisiatif adalah saya. Nah, saya nggak sadar kalau setiap hari yang saya lakukan ini adalah perilaku yang sangat benar-benar jahat di mata Tuhan. Dan bahkan saya membiayai keluarga saya dengan hasil curian. Coba Bapak Ibu sudah bayangkan apa yang terjadi di saat istri saya mengandung, tapi saya melakukan perbuatan jahat dengan mencuri. Ada aja, pokoknya setiap hari saya selalu. Nah, istri saya nggak tahu waktu itu. Istri saya nggak tahu. Nah, saya mau punya keinginan setiap kali
ketika saya bekerja di situ, saya berpikir Tuhan, saya pengen keluar dari sini. Karena pikiran saya itu selalu pengen mencuri. Karena apa? Kebutuhan. Karena apa? Ya sudah, karena terjebak dari dosa yang dulu itu muncul lagi. Saya nggak tanggung. Jadi setiap hari saya harus mencuri ini, mencuri itu, mencuri alat ini, mencuri alat itu, sampai saya membiayai hidup keluarga saya dengan hasil curian. Itu saya kayaknya nyaman banget karena di dalam pekerjaan, ketika saya di rumah, saya rasanya kayak rasa dosa yang benar-benar tertuduh dalam diri saya. Percuma saya pelayanan, tetapi saya hidup saya dengan cara seperti itu. Nah, singkat cerita, benar-benar doa saya sepertinya ada jawaban dari Tuhan. Nah, ada seorang hamba Tuhan, dia menawarkan saya. Dia katakan, "Nang, kamu mau jadi full timer tak?" Dalam hati saya, "Wah, ini puji Tuhan, ini tawaran yang sangat luar biasa." Tapi saya harus mulai berpikir kembali, kalau saya mau jadi full timer nanti kira-kira dapat gaji berapa ya, dalam artian saya. Tapi hamba Tuhan dia ngomong, "Tapi kamu harus ini, kamu doa dulu." Dia bilang seperti itu, hamba Tuhan ini. "Oke, siap Om." Saya berdoa. Nah, singkat cerita 3 bulan saya berdoa, saya memutuskan untuk saya berhenti di pabrik itu. Nah, ketika saya berhenti di pabrik itu, mulai saya cerita sama istri saya. Nah, karena waktu itu saya harus ngomong jujur dengan istri saya bahwa selama saya bekerja di situ saya sering mencuri. Istri saya hanya menangis dan dia hanya menangis. Nah, waktu saya jadi full timer, memang anak saya sudah lahir ya. Anak saya sudah lahir waktu itu di usia 2 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk saya jadi full timer. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya lakukan di saat saya menjadi full timer, disitulah saya mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar-benar rohani saya benar-benar terbangun. Dan setiap pagi saya harus doa pagi, karena memang tuntutannya seperti itu sebagai full timer. Baca firman, ya saya kayaknya benar-benar ini rohani, pokoknya rohani banget. Karena saya memang sudah mengambil keputusan menjadi seorang full timer. Nah, dari situ mulai lumayan berkat yang Tuhan berikan, sehingga dari gaji yang saya terima ini cukuplah untuk membiayai keluarga saya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam pelayanan saya ini, saya mulai berpikir lagi, ternyata masih kurang. Saudara, kalau kayak satu keinginan dalam kita istilahnya membangun sebuah keluarga yang dimana pada waktu itu saya merasa, wah ini saya harus benar-benar pengen cari pekerjaan yang lain lagi gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Dari full timer ini akhirnya karena saya kuliah juga. Nah, saya ditawarin kuliah. Awalnya kuliah ini ada donatur yang membiayai saya untuk saya ambil jurusan teologi ya. Akhirnya saya, mumpung ada donatur, akhirnya saya memutuskan untuk ikut kuliah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata donatur itu di tengah perjalanan berhenti. Jadi sponsornya berhenti, mau nggak mau karena saya sudah terjun di situ. Nah, dari sini saya sebagai seorang full timer, saya mulai jatuh lagi yang namanya dosa utang piutang. Saya ngomong utang piutang, kenapa? Karena saya sama istri saya akhirnya ayo kita pinjam aja, karena nggak ada jaminan. Kalau saya pinjam di bank kan mesti ada jaminan. Jaminan saya apa? Akhirnya karena ini sudah benar-benar terpojokkan saya ini, mau nggak mau saya harus membutuhkan biaya yang cukup besar. Akhirnya saya meminjam, ada rentenir. Dari utang yang pertama 5 juta itu sampai hampir 20 juta. Di full timer saya setiap dapat berkat langsung saya bayarkan ke rentenir itu, nggak habis-habis. Sampai saya bersama istri ini, kenapa kok terus menerus dosa itu nggak berhentinya. Saya kapan bisa mengalami pemulihan?
sampai berkeluarga pun saya masih terjebak utang piutang. Waktu saya dengan istri saya, kita sudah berdoa, saya melihat anak saya masih kecil waktu itu, ya udah usia 4 tahun, Bapak Saudara, akhirnya saya harus melunasi utang piutang saya, dan itu tidak selesai juga. Dan akhirnya saya dengan istri sudah sepakat untuk saya mengambil tindakan, kita ngomong langsung aja sama orang tersebut, maksudnya si rentenir itu, saya nggak bisa mengembalikan uang yang begitu banyak karena bunganya semakin meninggi. Nah, dalam pekerjaan saya sebagai full timer, ya saya lanjutkan, ya tetap, karena ya seperti ya kayak nggak ada progres gitu loh. Nah, dari situ mulai muncul lagi ada tawaran. Ini gembala sidang yang dimana itu Bapak Gembala saya, Pak, ini saya ditawarin untuk saya menjadi seorang guru. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ditawari menjadi seorang guru di sebuah sekolah negeri. Nah, saya seorang guru di SMA negeri waktu itu ditawarin. Nah, dari situlah saya mulai mikir lagi, wah ini nanti kalau jadi guru, apalagi statusnya kan masih guru honorer. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu Saudara, persembahan kasih atau gaji saya dibandingkan dengan guru ini nggak mungkin nggak seimbang. Tetapi saya harus berpikir lagi, ternyata saya pamit sama gembala, Pak, saya ini ditawarin sebagai guru, apakah saya boleh mengajar? Gembala atau Bapak Gembala saya, dia bilang, enggak apa-apa Pak Nanang, karena Pak Nanang juga full timer. Nah, berkecimpung di dalam dunia pelayanan, enggak apa-apa. Nanti setelah ngajar ngantor ke gereja, setelah ngajar ngantor ke gereja. Nah, singkat cerita, dalam waktu 3 bulan saya bisa nyaman. Tahu Bapak Gembala mulai berpikir yang akhirnya dia mulai berpikir begini, loh ini kok jadi full timer kok nyambi jadi guru. Nah, mulai saya didudukkan dengan istri saya, ditanya, Pak, ini ada sedikit salah paham mungkin ya, mohon maaf. Kalau Pak Nanang resign jadi guru gimana? Saya ditawarin seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi saya butuh waktu Pak, saya tak berdoa. Tapi waktu itu saya benar-benar kayak kuat banget gitu. Ya sudahlah, kalau memang saya harus putuskan untuk saya resign dari full timer atau saya resign jadi guru, itu saya harus memutuskan, dan saya ngomong sama istri saya waktu itu. Nah setelah saya bilang sama istri saya, gimana? Kita putuskan untuk saya harus resign dari menjadi seorang full timer, dan saya memutuskan untuk saya menjadi guru dengan gaji yang sangat minim. Nah, ini mulai proses dari kehidupan saya. Proses yang sangat-sangat luar biasa buat saya, dengan gaji yang sangat minim. Tahu sendiri, saya nggak mau menyebutkan berapa gaji dari seorang GTT atau guru honorer, itu sangat kecil banget. Dan semua orang tahu bahwa gaji seorang honorer sangat sedikit. Tapi saya lebih nyaman, saya lebih bisa menikmatin walaupun gaji sedikit. Nah, dari situ Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya memutuskan pada tahun 2014 saya tetap mengambil keputusan menjadi seorang guru. Dalam proses saya menjadi guru honorer, ternyata utang saya waktu itu sudah beres. Dari situlah mulai istri saya mulai mengajak saya misbah doa. Dia bilang begini, ayo Pak, kita mulai mengadakan misbah doa. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya pelayanan, kadang saya pelayanan ada di luar kota, sering pelayanan di luar kota, tapi justru saya nggak pernah jadi berkat di keluarga. Kenapa? Saya nggak pernah memungsikan saya sebagai seorang imam. Harusnya saya mengajak istri dan anak-anak saya berdoa, tapi justru istri saya mengajak, Papa bisa pelayanan di luar, tetapi sangat disayangkan di rumah itu kering, nggak ada yang disirami. Nah, mulai hari ini berkomitmen. Nah, Bapak Ibu Saudara,
baru-baru aja saya mulai bangun Misbah Keluarga itu di tahun 2019. Sebelum terjadinya pandemi itu, istri saya mengajak Misbah Keluarga. Nah, dari situlah saya merasakan benar-benar ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa buat keluarga saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dari situ saya pujian penyembahan, saya mengajak istri saya, mengajak anak saya. Kadang anak saya yang main musik, kadang istri saya yang main pujian, saya yang bagi firman, kita sama-sama membagi. Dan dari situlah waktu saya benar-benar ada satu pesan yang sangat-sangat penting. Nah, ada suara itu benar-benar mengatakan begini, kamu belum terbuka. Nah, padahal saya waktu itu pernah ikut seminar, di situ ada statement yang mengatakan keterbukaan awal dari pemulihan. Oh, selama ini saya belum terbuka dengan apa? Saya pikir-pikir. Nah, dari waktu saya sharing, saya mendapatkan satu firman yang sangat luar biasa, di mana ketika saya berani terbuka, ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi dalam keluarga saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya baru ingat, wah, saya pernah melakukan dosa kepada istri saya. Nah, saya mulai setelah saya firman saya akhiri, saya nyanyi dan saya mulai sharingkan kepada anak saya. Saya ngomong sama anak saya, Kak, ya Pak, boleh nggak Papa mau terbuka? Terbuka apa ya Pak? Papa sebenarnya mau jujur tapi Papa malu. Malu apa Pak? Saya terus terang, saya hari ini ditegur sama Tuhan. Saya sebagai seorang imam, saya sebagai seorang bapak, saya nggak terbuka. Di usiamu pada waktu itu anak saya usianya masih 19 tahun. Nah, saya ngomong 19 tahun ini, dimana masa-masa ketika kamu sampai hari ini kamu bisa menikmati hidup sampai hari ini, Papa belum terbuka. Kalau kamu sebenarnya hasil dari mamamu yang hamil duluan, Kak. Dia mulai meneteskan. Dia kayak nggak terima. Selama ini, Papa, hari ini Papa mau terbuka. Papa mau jujur, Papa sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal kepada mamamu dan hasilnya adalah kamu. Mau nggak kamu memaafkan Papa? Dia awalnya kayak rasanya kayak belum bisa terima gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan saya peluk, istri saya juga peluk, adiknya juga ada. Kita sama-sama berpelukan dan disitulah terjadilah rekonsiliasi. Saya mau terbuka dan saya minta maaf. Saya sampai peluk anak saya, maafkan Papa, maafkan Papa. Istri saya juga, Kak, maafkan Mama, maafkan Mama. Dan disitulah kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan itu benar-benar. Dan saya merasakan Tuhan langsung kayak merasakan Tuhan benar-benar hebat, luar biasa. Itu yang saya mau, itu yang saya mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak saya mau menerima saya. Ya Pak, saya juga minta maaf. Saya juga minta maaf. Ternyata anak saya juga melakukan dosa. Dan dia sering nonton, dia ngomong langsung terbuka. Dia sering nonton kayak gini, kayak apa, VCD porno kayak di HP itu kayak gitu. Dia langsung memutuskan hari ini juga ternyata hasil dari seorang papa yang sering mengalami kehancuran pada masa mudanya dan tidak terbuka. Memang butuh waktu Bapak Ibu Saudara. Dari situlah kita putuskan malam itu, kita sepakat mulai hari ini saya bersama istri dan anak-anak saya putuskan tidak lagi mencoba untuk hal yang seperti itu. Nah, kita berdoa bersepakat. Anak saya yang nomor 2 juga nangis. Anak saya yang pertama dia melepaskan pengampunan, saya juga melepaskan pengampunan kepada anak saya. Singkat cerita hari itu benar-benar saya mengalami pemulihan luar biasa, haleluya. Dan sampai hari itu juga setiap hari saya mengadakan misbah doa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nah, dari doa, dari keterbukaan itu, kita bersama-sama sepakat doa. Wow, luar biasa, walaupun pemulihan itu benar-benar saya rasakan Bapak Ibu Saudara, kayaknya itu
apa mungkin ya? Tapi setelah saya lakukan itu, singkat cerita, nah di sekolahan itu saya ditawarin Bapak Ibu Saudara, ada perekrutan untuk ASN. Nah Bapak Ibu Saudara, dari situ saya sebenarnya, usia saya kan sudah 40, mana mungkin saya bisa mengikuti. Ternyata ini adalah dari programnya pemerintah, ada yang namanya ASN itu PNS dan P3K. Nah Bapak Ibu Saudara, saya seorang guru agama, kayaknya ini benar-benar mustahil deh untuk ada formasi menjadi guru agama. Nah singkat cerita benar Bapak Ibu Saudara, ada informasi, ternyata di situ saya mengikuti. Wow, yang penting saya ngikutin tesnya dulu. Saya didukung sama teman-teman saya. Nah dari hasil doa dan kesepakatan doa itu dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Teman-teman saya yang tidak seiman dengan saya, tapi mereka sangat-sangat benar-benar bertoleran ya, di sekolahan saya itu benar-benar bersatu. Ayo Pak Nanang, semangat Pak Nanang, semangat. Akhirnya singkat cerita saya ikut ujian itu. Nah saya ikut ujian itu, puji Tuhan, ternyata nilai saya passing grade Saudara, dan saya dinyatakan lulus. Wow, luar biasa. Dan saya ketika saya dinyatakan lulus, nilai passing grade, saya akhirnya dapat formasi di sekolahan induk. Nah, memang hari-hari ini saya sedang pemberkasan Bapak Ibu Saudara, menunggu SK yang nanti akan. Nah, Saudara, dari kisah hidup saya ini, ternyata dibutuhkannya namanya keterbukaan. Memang butuh waktu. Nah, itu nggak gampang untuk kita benar-benar sampaikan. Nah, dari mesbah doa yang setiap hari saya lakukan bersama istri dan anak-anak saya, membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Di saat suami saya mengakui saat saya hamil di luar nikah kepada anak saya, disitulah saya mulai membangun mesbah doa. Saya berdoa dan Tuhan telah memulihkan keadaan keluarga saya. Dari situ, dari anak saya yang pertama, yang dahulunya dia adalah seorang anak yang selalu memberontak kepada orang tua. Dari saat saya membangun mesbah doa, Tuhan pulihkan keadaan anak saya menjadi anak yang menurut, menjadi anak yang semakin mengerti lagi bagaimana ia harus melayani Tuhan, dan Tuhan pulihkan keadaan anak saya. Pesan saya buat anak-anak muda, mari jaga kekudusan. Di saat engkau sedang berduaan, sedang berpacaran, jaga kekudusan. Bagi engkau anak-anak muda yang terlanjur hidup di dalam dosa perzinahan, jangan takut bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberi jalan keluar buat engkau. Mari berikan hati dan hidupmu untuk tetap datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Dan pesan saya, hiduplah di dalam kekudusan. Di saat Tuhan mengubah karakter saya sama seperti Kristus, maka Tuhan mengubah keadaan keluarga saya jauh lebih baik. Dan selama penantian 10 tahun saya menjadi guru honorer, saya merindukan untuk menjadi seorang ASN, dan hari ini Tuhan nyatakan saya diangkat menjadi ASN P3K. Di Jawa Timur 9 orang yang terpilih menjadi guru agama, salah satunya adalah saya, dan saya ada di Kabupaten Kediri hanya 1 orang. Dan Tuhan benar-benar menyatakan doa-doa saya, dan benar-benar saya rasakan sampai hari ini. Demikian kesaksian saya, dan biarlah ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan semua yang mendengarkan kesaksian saya. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku.